Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, dalam salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat keimanan, nikmat Islam, serta nikmat sehat sehingga dapat bermuajahah kembali, dapat sama-sama kita niatkan untuk thalabul ilm. Semoga dengan amalan yang kita niatkan untuk kebaikan ini dicatat dengan sebaik-baik ganjaran kebaikan, insyaallah. Salawat salam, salawat limpahan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya hingga yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema pada kesempatan kali ini yaitu tentang mengulik hikmah-hikmah yang ada pada Quran surat At-Taubah ayat 118 dan 119. Jadi ayat ini sebenarnya bercerita tentang di dalam salah satu peperangan yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW serta para sahabatnya, yaitu salah satunya adalah peperangan yang mana ini terkenal gitu ya. Ada 3 orang sahabat yang dia itu tidak ikut perang ini, Pak. Perang apa Pak kira-kira? Ada yang tahu? Bagus sekali. Perang Tabuk. Ya. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa daqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilayhi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang yang ditinggalkan. Nah, ini 3 sahabat. 3 sahabat ini sebenarnya nanti kita akan bahas gitu. Dengan sengaja tidak ikut berperang di perang Tabuk itu. Nah, kemudian ada sebuah ikopnya. Ketika memang tidak ikut peperangan dengan sengaja tanpa ada uzur satupun, maka itu dikenakan sanksi. Dan yang kita kenal dalam zaman sekarang mungkin kita sebut dengan sanksi sosial. Nanti kita akan hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu begitu luasnya, dan jiwa mereka pun telah merasakan kesempitan juga bagi mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha penerima taubat, Maha penyayang. Dan ayat yang berikutnya juga menegaskan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamailah kamu dengan orang-orang yang
benar. Ya, wa kunu ma'as shadiqin. Ya, selalu bersamailah orang-orang yang senantiasa jujur dalam keislamannya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedikit mengulas kembali. Ya, sebenarnya poinnya bukan pada perang Tabuknya. Ya, yang ingin coba untuk di-highlight yaitu adalah pada peristiwa sepulangnya Rasulullah SAW dari perang Tabuk tersebut. Ya. Nah, ketiga sahabat yang diabadikan, ya, tidak diabadikan di dalam Al-Quran, memang tidak disebutkan, akan tetapi para ulama sudah hampir menyepakati bahwa tiga sahabat ini, ya, yang dimaksudkan dengan wa'ala thalatha. Nanti kita akan melihat bahwa ternyata tiga sahabat yang disebutkan jumlahnya ini, ya, yang kemudian dikenakan sanksi sosial, ya, di zaman Rasulullah ketika itu, padahal, ya, hakikatnya bukan hanya 3 orang saja yang tidak ikut perang Tabuk ketika itu, ya, bahkan lebih, ya, puluhan jumlahnya. Nah, tetapi kemudian ketiga orang ini nanti, ya, diberikan sanksi sosial karena mereka telah jujur, ya, ketika Rasulullah SAW pulang dari Tabuk. Nah, kemudian kenapa perang Tabuk ini begitu spesial? Ya, karena dia terjadi, ya, pada sebuah daerah, ya, namanya Tabuk. Tabuk itu jaraknya kalau dari Madinah itu, ya, sekian ratus kilometer, ya, atau mungkin sampai ribuan, ya, Allah malam juga. Kemudian juga ketika itu cuacanya sedang panas-panasnya, dan kemudian Rasulullah SAW sedari awal sudah mengingatkan kepada para sahabatnya, ya, untuk mempersiapkan perbekalan dan seterusnya. Nah, tapi kemudian singkat cerita ketika itu salah satu dari ketiga sahabat ini, ya, yang bernama Ka'ab bin Malik, dengan sengaja mengulur persiapannya sehingga ketika para sahabat dan juga Rasulullah SAW berangkat, Ka'ab bin Malik ini dia belum siap apapun. Gitu. Dia keluar, ya, pura-pura cari kesibukan, gitu, mempersiapkan, ternyata masih belum siap juga. Terus keluar rumahnya, kemudian belum siap juga. Nah, maka kemudian singkat cerita, ya, akhirnya Ka'ab bin Malik ini tidak mengikuti peperangan tersebut dan dia mulai mencari-cari 1000 alasan. Ya, biasa begitu ya Pak, ya. Mencari-cari alasan yang akan dia kemukakan begitu Rasulullah SAW tiba, ya, dari Tabuk. Nah, kemudian ketika itu Rasulullah SAW setibanya di kota suci Madinah, nah, kemudian Rasulullah SAW duduk bersama para sahabatnya. Nah, kemudian berikutnya mulailah di sana Rasulullah ketika duduk dengan para sahabat yang tidak mengikuti peperangan itu, yang tidak mengikuti perang Tabuk tersebut, mulai mendatangi Rasulullah SAW dan kemudian mulai satu-satu mengemukakan uzurnya. Ya, entah apakah uzurnya memang uzur syar'i yang memang sebenarnya terjadi atau dibuat-buat, Allahu a'lam. Tapi kemudian Rasulullah, ya, ketika itu menerima uzur mereka, ya, dan kemudian Rasulullah memberikan mendoakan para mereka yang tidak ikut karena uzur tersebut. Nah, kemudian tibalah Ka'ab bin Malik ini. Ka'ab bin Malik dia tiba, gitu ya, dia maju kepada Rasulullah. Kemudian dia menyampaikan bahwa, ya Rasulullah, sejatinya saya ini sebenarnya adalah seseorang yang pandai untuk berdebat, pandai untuk mengumpulkan banyak sekali alasan-alasan dan seterusnya. Ya. Tapi kemudian Ka'ab bin Malik ini dia lebih mengedepankan, ya, nilai kejujurannya sehingga dia terus terang apa adanya. Ya, maka kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ya, ma khallafaka alam takun qad ibta'ta dhuhraka. Ya, kenapa engkau tidak mengikuti peperangan wahai Ka'ab bin Malik? Ya, bukankah engkau telah berbaiat ketika itu untuk senantiasa membersamaiku? Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, ini wallahi law jalastu 'inda ghayrika min ahli dunya la ra'aitu an akhruja min suddihi bi'udrin. Ya, intinya adalah bahwa
kalau yang duduk di depanku ini adalah bukan engkau ya Rasulullah, pasti aku akan bisa membuat alasan yang kemudian alasannya itu dapat untuk diterima. Tapi Ka'ab bin Malik ketika itu ya dia tidak punya alasan yang cukup logis gitu, untuk disampaikan kepada Rasulullah ketika itu. Nah, kemudian dia berterus terang sehingga kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, berdirilah ya Ka'ab hatta yaqdiyallahu fika, sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkara kepadamu. Nah, begitu juga kepada dua sahabatnya yang lain ketika itu. Nah, kemudian ketika Ka'ab bin Malik itu keluar ya dari masjid, kemudian para sahabat mulai memperbincangkan beliau, ya bahkan sampai ada mengolok-oloknya juga. Nah, tapi kemudian Rasulullah SAW memberikan pesan kepada para sahabat yang lain. Ya, intinya adalah untuk memberikan sanksi kepada Ka'ab bin Malik selama 50 hari untuk memboikot dia ketika itu. Tidak mengucapkan salam, tidak menjawab salam, tidak bercengkrama, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ya, singkat cerita 40 hari ya, Ka'ab bin Malik itu dia berada di dalam keterasingan, padahal itu adalah tempat di mana dia biasa berdiskusi, kemudian bercanda, menuntut ilmu dan seterusnya. Ketika sholat pun Ka'ab bin Malik senantiasa hadir di dalam jamaahnya. Kemudian juga ketika kesehariannya Ka'ab bin Malik pergi ke pasar, tapi tidak ada satupun yang menegurnya. Nah, itulah yang tadi disebutkan di dalam ayat hatta idza dhalaqat alaihimul ardu bima rahabat. Jadi seakan-akan bumi itu begitu sempit bagi dirinya karena merasa tidak ada selama 40 hari itu, ya, selama 50 hari itu orang yang menegur dirinya. Kemudian begitu 40 hari itu selesai, datanglah sebuah utusan dari Rasulullah SAW mendatangi kepada Ka'ab bin Malik. Nah, apa kemudian yang disampaikan oleh utusan Rasulullah SAW tersebut? Ya, utusan tersebut menyampaikan bahwa diberikan pesan oleh Rasulullah SAW agar istrinya itu untuk pergi dari rumahnya Ka'ab bin Malik juga. Artinya, ketika selama 40 hari awalnya itu tidak ada dari kalangan selain keluarganya itu menyapa dirinya, begitu 40 hari ya, kemudian sisa 10 hari lagi gitu, keluarganya pun diminta untuk ya intinya untuk tidak mendekati, tidak menyapa juga gitu, memberikan tekanan yang lebih pada 10 hari terakhir ya di masa sanksinya tersebut. Nah, kemudian setelah itu didatangkan juga kepada dua sahabat yang lain, ya, yaitu Murarah. Yang pertama Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah, kemudian satu lagi Ubay, ya, Ubay bin Khalaf. Nah, kemudian kedua sahabat ini selain Ka'ab bin Malik juga didatangkan oleh utusan Rasulullah dan diminta juga agar istrinya itu untuk tidak berada di rumahnya, intinya menjauhi juga ya mereka yang sedang disanksi oleh Rasulullah ini. Nah, kemudian ya ada sebuah penawaran daripada istrinya Murarah bin Ar-Rabi' ketika itu bahwa ya Murarah ini dia termasuk yang tua gitu, sehingga perlu ada yang mendampingi dirinya. Ya, perlu ada yang mendampingi Murarah. Tapi kemudian utusan tersebut mengatakan bahwa intinya tidak boleh untuk menemani daripada Murarah tersebut. Nah, kemudian begitu selesai ya, ketika di hari ke-50 pada waktu subuhnya ketika itu ya ternyata datanglah sebuah utusan ya. Jadi beberapa sahabat ketika itu mengatakan ada yang menaiki kudanya, kemudian bergegas ya
kepada mendatangi Ka'ab bin Malik. Ada juga yang sampai naik ke salah satu bukit ketika itu, ya, untuk mengatakan kabar gembira. Abshiru ya Ka'ab, berilah kabar gembira wahai Ka'ab. Ya, sebatas itu saja. Tapi kemudian Ka'ab bin Malik mendengar hal tersebut, dia langsung sujud syukur, gitu, tersyukur, dia kemudian sujud syukur atas berakhirnya masa sanksi yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW ketika itu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terdapat banyak, ya, hal-hal yang bisa kita petik daripada kisah yang menimpa daripada Ka'ab bin Malik dan juga Murarah, ya, bin Rabi' serta Uwais bin Khalaf itu, ya, bahwa di antaranya, ya, ketika ada seseorang yang dia diberikan sanksi sosial, ya, tapi sebelumnya apakah diperbolehkan, ya, sanksi sosial tersebut diberikan kepada salah seseorang? Di sini, ya, Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya, di salah satu hasyiahnya, catatannya bahwa jawazul hajri lit-ta'dibi, dibolehkannya untuk memutus komunikasi, gitu, atau bahasa kitanya yang memboikot, ya, atau diberikan sanksi sosial, gitu, ya, selama beberapa waktu. Tapi tentu ada tujuannya, ya, yaitu adalah lit-ta'dib, untuk memberikan pelajaran, ya. وفيه دليل أيضا على هجران الإمام والعالم لمن فعل ما يستوجب العتب. Ya, ada sebuah dalil, ada sebuah dalil di situ bahwa ketika seorang pimpinan, ketika salah seorang pemimpin dalam satu wilayah tertentu, ya, memberikan sebuah sanksi kepada seseorang yang memang berhak untuk mendapatkan sanksi tersebut karena sebab perilakunya, gitu. Nah, maka kemudian wayakunu hijranuhu dawa, maka diharapkan daripada sanksi tersebut, ya, yaitu sebagai obat, ya, sehingga apa yang telah dia perbuat itu, ya, bisa menjadi sebuah pelajaran, gitu, sehingga tidak terulang berikutnya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, di antara pesan-pesan yang terdapat di dalam pelajaran ayat ke-118 dari surat At-Taubah ini juga, ya, bahwasanya raddus salam ala man yastahiqqul hajru ghairu wajibin, menjawab salam bagi seseorang yang sedang mendapatkan sanksi sosial, ya, di sini disebutkan ghairu wajibin, tidak wajib, ya. Padahal aslinya, ya, ketika kita, ya, mendapatkan salam, ya, kita diberikan salam, misalkan apa hukumnya Pak menjawab salam, Pak? Wajib. Kalau kita salam, yang pertama kalinya kita memberikan salam, hukumnya sunnah. Tapi ketika sudah ditujukan, sudah ada salam di sana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita menjawabnya adalah wajib, ya. Nah, tapi kemudian, ya, ada sebuah pengecualian, ya, biasanya memang seperti itu, likulli qaidatin mustafna, setiap kaidah yang berlaku, ya, banyak hal itu dia terdapat pengecualiannya. Jadi salah satunya juga pada hal tersebut. Ya, hal ini ditunjukkan ketika beberapa kali ketika itu Ka'ab bin Malik ini, dia ketika sedang disanksi, beberapa kali berusaha untuk mendekati Rasulullah SAW, kemudian memberikan salam kepada Rasulullah. Bahkan, ya, disebutkan bahwa ketika Ka'ab bin Malik ini memberikan salam kepada Rasulullah SAW, Ka'ab itu sampai menunggu, ya, menunggu respons daripada Rasulullah ketika itu. Diperhatikan betul-betul bibirnya, apakah ketika Rasulullah SAW menjawab salamnya atau tidak. Dan ketika Rasulullah SAW tidak menggerakkan bibirnya untuk menjawab salam dari Ka'ab bin Malik. Nah, kemudian,
Berikutnya juga di antara hal-hal yang bisa kita pelajari bahwa ketika di salah satu masa sanksinya Ka'ab bin Malik itu, ada satu waktu gitu ya, sebuah surat yang dikirimkan oleh Raja Ghassan gitu ya, salah satu raja Islam ketika itu mengirimkan surat. Dia tahu bahwa kabar yang beredar di masyarakat Madinah ketika itu, jadi masyarakat Madinah ketika itu sudah dilirik oleh musuh-musuhnya, Romawi, Bizantium dan seterusnya, karena kekuatan daripada adanya sosok Rasulullah SAW, sehingga kabar-kabar yang beredar di kota Madinah meskipun dia kecil, tapi selalu diupdate gitu. Sehingga ketika itu didapatkan kabar tersebut, raja ini dia mengirimkan surat kepada Ka'ab bin Malik menawarkan untuk datang saja. Kalau engkau tidak diterima di Madinah ketika itu, datang saja ke daerahku, kata dia, daerah kekuasaanku. Engkau akan diberikan kekuasaan, akan diberikan harta dan seterusnya. Dijanjikan banyak hal intinya, tapi dengan syarat dia harus kafir, dia harus keluar dari keislamannya. Dan ini adalah salah satu ujian juga yang didapatkan oleh Ka'ab bin Malik. Adanya sebuah ujian saat itu yang dia terima daripada masyarakat sekitarnya. Di sisi lain juga dia mendapatkan ujian, yaitu tawaran berupa duniawi untuk menanggalkan keislamannya dan bergabung dengan kerajaan Romawi itu. Kemudian menanggapi hal tersebut, Ka'ab bin Malik akhirnya merobek dan membakar surat tersebut sebagai bentuk kekuatan keimanannya beliau. Nah, kemudian di antara hal-hal yang juga kita pelajari daripada peristiwa sanksi terhadap Ka'ab bin Malik dan juga dua sahabatnya ini, ketika itu mendengar kabar gembira, maka kemudian Ka'ab bin Malik seketika langsung terduduk dan kemudian melakukan sujud syukur. Melakukan sujud syukur, dan ternyata disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini, kana sujud syukri min 'adatis sahabah. Radhiyallahu anhum. Memang sujud syukur itu ternyata merupakan salah satu adat dan juga kebiasaan bahkan oleh para sahabat ketika itu. Di sini disebutkan bahwa di antaranya yaitu adalah waqad sajada Abu Bakar As-Siddiq lamma ja'ahu qatlu Musailamah al-Kadzdzab. Abu Bakar As-Siddiq ketika mengetahui kabar Musailamah telah terbunuh, seketika langsung sujud syukur. Wa sajada Ali bin Abi Thalib lamma wajada dzathubyati maqtulan fil khawarij. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib ketika mengetahui salah satu petinggi kaum Khawarij ketika itu terbunuh juga, Ali bin Abi Thalib juga langsung terduduk dan juga sujud syukur. Bahkan Rasulullah SAW pun juga ketika itu sujud syukur juga begitu menerima adanya kabar baik. Kemudian di antara hal yang bisa kita petik juga dari kisah tersebut, hirsus sahabati 'alal khairi. Jadi semangatnya para sahabat untuk memberikan sebuah kebaikan, untuk memberikan sebuah kabar gembira. Pada hal ini, di mana ketika datang, jadi selama 50 hari itu, tidak ada wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW. Barulah wahyu itu turun ketika setelah sholat subuh di hari ke-50, di hari begitu selesainya masa sanksi terhadap ketiga sahabat tersebut. Dan begitu turun wahyu dan beberapa sahabat telah mengetahui lebih dahulu, akhirnya istabaku, mereka berlomba-lomba untuk bersegera lebih awal menyampaikan kabar gembira itu sampai kepada Ka'ab bin Malik. Kenapa? Karena idkhalus surur 'alal muslim, kita menyampaikan kabar gembira atau kita memberikan kebahagiaan kepada sesama muslim, itu adalah sebuah
kebaikan. Ya. Karena kita lebih bersemangat itu ketika bukan dengan kabar gembira gitu ya, ya. Ada kabar-kabar yang nggak enak gitu kan, justru sebaliknya, ketika ada kabar-kabar yang tidak mengenakan, ya sebaiknya ya kita harus jaga, kita keep ya aibnya. Kemudian juga di antara hal-hal yang bisa kita petik juga yaitu adalah yaum taubatil muslim khairul ayyam, hari di mana bertaubatnya seorang muslim itu adalah hari yang terbaik di dalam hidupnya. Karena kita tidak tahu ya di antara amal-amal yang telah kita lakukan, amal mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian juga dengan taubat kita. Apakah kita telah yakin taubat kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan di dalam ayat tersebut telah disebutkan ya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, telah menerima taubatnya para sahabat ketika itu, terutama khusus ketiga sahabat ini. Yang kemudian ya Rasulullah SAW menyampaikan langsung kepada Ka'ab bin Malik, "Abshir bi khair yawma marra 'alaika mundu waladatka ummuka." Ya, berilah kabar gembira wahai Ka'ab ya pada hari di mana hari yang lebih membahagiakan engkau ya selepas engkau dilahirkan oleh ibumu. Ya. Baiklah, ketika memang ada yang mengatakan, "Fakaifa yakunu hadzal yawm khairan min yawmi islamihi?" Bagaimana mungkin seseorang ketika taubat itu lebih baik, padahal bukankah seseorang ketika masuk ke dalam Islam itu lebih baik daripada ketika seseorang bertaubat? Maka di sini disebutkan, "Huwa mukammilun li yawmi islamihi wa min tamamihi." Maka hari ketika seseorang bertaubat dan kemudian taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebagai penyempurna, ya mukammilun, penyempurna liyaumi islami, bagi hari keislaman dia sepanjang waktu tersebut. Fa yawmu islami bidayatu sa'adatihi wa yawmu taubatihi kamaluha wa tamamuha. Kalau hari keislamannya seseorang itu adalah awal daripada kebahagiaan. Bahagia nggak Pak menjadi seorang muslim? Bahagia nggak Pak? Bahagia. Ya, karena yang namanya kebahagiaan itu tidak selalu harus dinilai dengan sesuatu yang kasat mata, sesuatu yang dirasakan, dilihat, materi dan seterusnya. Ya, tetapi dengan kelapangan hati yang memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak masalah, ya kita tinggal perlu untuk sujud saja, bangun di sepertiga malam terakhir, memohon ampun dan seterusnya. Itu adalah salah satu kenikmatan bagi seorang muslim. Ya, ada salah seorang guru kami juga, beliau banyak pekerjaan itu ke Jepang. Ya, di Jepang itu kalau dirata-ratakan setiap hari itu selalu ada gitu yang bunuh diri, ya, Korea Selatan gitu maksudnya, dan juga negara-negara yang lain gitu. Karena mereka ya terbatas pada apa yang dilihat dan dirasakan saja. Ya. Nah kemudian masyarakat muslim ini dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara hal-hal yang juga dapat kita petik daripada kisah Ka'ab bin Malik ini yaitu adalah istihbabus shadaqati 'inda taubah. Disunnahkannya bersedekah, berinfak ketika seseorang bertaubat. Wa qawlu Ka'ab, sebutkan oleh Ibnu Qayyim ya, ketika Ka'ab bin Malik begitu menerima kabar gembira telah dibebaskan dari sanksi sosialnya, Ka'ab bin Malik mengatakan, "Ya Rasulullah, inna min taubati an ankhali'a min nari." Ya Rasulullah, sesungguhnya dari taubatku ini aku bertekad untuk melepaskan semua hartaku sebagai bentuk tebus dosa, ya istilahnya seperti itu, sebagai bentuk ganti karena tidak mengikuti perintah sebelumnya. Ya, tapi kemudian Rasulullah ketika itu mengatakan, "Amsik 'alaika ba'da malika." Ya, tahan olehmu beberapa hartamu. Ya, artinya Rasulullah SAW
ya tidak mengharuskan. Nah ini menjadi pelajaran berikutnya juga bahwa ketika seseorang bernadar, ya berjanji untuk bersedekah, bikulli malihi lam yalzamhu ikhraju jami'ihi. Seseorang bernadar untuk bersedekah dengan seluruh hartanya, maka lam yalzamhu ikhraju jami'ihi. Tidak diharuskan dia mengeluarkan semua hartanya, artinya dengan sebagian saja itu sudah cukup untuk menggugurkan nadarnya. Karena yang namanya nadar itu harus dipenuhi. Ya, berjanji kita dengan Allah Subhanahu wa taala harus ditepati. Tapi kemudian ketika seluruh hartanya diberikan disedekahkan, ya untuk apa nanti yang disisakan untuk keluarganya? Yang mana itu adalah tanggungan kewajiban juga bagi seorang keluarga. Nah maka itu hal-hal yang bisa kita petik, ya. Disunahkannya untuk bersedekah, dan ini juga selaras dengan salah satu sabda Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutkanlah dan susulkanlah setiap keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tamhuha, niscaya kebaikan tersebut dapat menghapuskan, dapat menghilangkan keburukan yang baru dilakukannya. Ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan juga bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Maka kemudian ketika seseorang yang tentu saja kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam itu pasti berbuat salah, berbuat dosa. Ya, tetapi sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa itu adalah mereka yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian juga hal-hal yang bisa kita petik juga diantaranya yaitu adalah ketika memang seseorang ya sedang diberikan sanksi sosial, ya yang kemudian di 10 hari tadi terakhir itu Ka'ab bin Malik beserta kedua sahabatnya yang diberikan sanksi tersebut, padahal para sahabat yang mengajukan uzur kepada Rasulullah ketika itu berjumlah lebih dari 80-an orang ketika itu yang tidak ikut peperangan kan. Nah, tapi kemudian di akhir ya, telah berlalu 40 hari, tersisa 10 hari berlalu, tersisa 10 hari yang masih ada gitu ya. Maka kemudian Rasulullah SAW yang meminta kepada sahabat yang sedang disanksi itu untuk menjauhi keluarganya juga. Nah, dengan apa alasan tersebut sebenarnya diberikan oleh Rasulullah? Apa tujuannya, motifnya? Yaitu adalah agar di 10 hari ya tersisa hukumannya itu benar-benar fokus, ya benar-benar dia merasa keterasingan sehingga yang dia miliki saat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu sebenarnya pun juga sama ya dalam beberapa ibadah kita. Ya, dalam beberapa ibadah kita, di antaranya yang pertama ketika kita semuanya dalam ibadah puasa Ramadan. Ya, dalam ibadah Ramadan 30 hari ya kurang lebih. Nah, kemudian dari ke-30 hari itu 10 hari akhirnya ya kita disunahkan untuk melakukan apa? Ya, i'tikaf. Ya sebenarnya i'tikaf itu ya, yaitu adalah tujuannya untuk mengencangkan ya, juga untuk menguatkan hablum minallah kita ya, agar hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya itu lebih kuat gitu.
Ya karena ketika seseorang ya dia diasingkan bahkan oleh istrinya sendiri, gitu ya, bahkan oleh keluarganya, oleh anaknya, maka kemudian dia tidak punya apa-apa lagi, ya selain daripada adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kemudian hal tersebut diharapkan dapat lebih mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian juga, ya, ketika seseorang ibadah lainnya juga yang mirip dengan sanksi yang diterima oleh Ka'ab dan juga kedua sahabatnya yang lain ini adalah ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah umrah dan juga haji. Ya, apa itu? Ya, ketika seseorang diberikan ketentuan yang ingin berihram, ya, maka ketika dia sudah berniat dengan ihramnya tersebut, ya, maka dia dilarang untuk berbuat sesuatu yang lebih dari batas wajarnya, gitu Pak, ya, dengan istrinya bahkan sekalipun. Ya, tidak boleh berdua-duaan sampai mengarah kepada seperti itu. Nah, maka kemudian tujuan tersebut juga diberikan dalam sanksinya itu kepada Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lain ini. Ya, semoga Ka'ab bin Malik dan juga dua sahabat ini menjadi lebih dekat, ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian menjadi pelajaran berharga juga bahwa kejujuran yang diutarakan oleh Ka'ab bin Malik dan juga oleh Murarah dan juga Ubay ini, ya, menjadi sebuah kejujuran yang mahal meskipun dia harus diganjar dengan sesuatu yang menyulitkan di dalam hidupnya. Ya, menjadi sesuatu yang meskipun bumi itu dirasa seakan sempitnya, jiwa juga merasa sempit juga, ya, tapi kemudian begitu datangnya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua selesai, ya, semua menjadi sirna, dan bahkan tadi disebutkan menjadi hari yang paling baik bagi dirinya setelah hari keislamannya bahkan. Tetapi di antara sahabat-sahabat yang lain, ya, yang bahkan dia menyampaikan uzur yang entah dibuat-buat atau tidak, ya, dan dikhawatirkan adanya sebuah kedustaan di sana, maka janji daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kedustaan terhadap, ya, kedustaan oleh sahabat yang diutarakan kepada Rasulullah itu akan lebih berat ganjarannya daripada ia mengucapkan langsung seperti Ka'ab bin Malik. Nah, sehingga ada sebuah hal yang menjadi kita lihat kembali, ya, kita refleksi kembali bahwa seseorang yang bersalah kemudian dengan jujur dia mengutarakan kesalahannya dan kemudian dia mengoreksi diri dan mengintrospeksi dirinya atas kesalahan tersebut, itu akan menjadi lebih baik daripada seseorang yang senantiasa menutupi dirinya di dalam kebohongannya. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Rasulullah SAW pun juga telah banyak mengajarkan untuk senantiasa berperilaku jujur juga. Ya, alaikum bisidqi, kata Rasulullah. Ya, hendaklah kalian, kita itu harus senantiasa bersikap jujur. Ya. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena sesungguhnya kejujuran itu akan senantiasa membimbing kepada sebuah kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, karena sesungguhnya, ya, kebaikan, ya, daripada kejujuran yang telah dia senantiasa upayakan akan membimbing dia ke dalam surga. Dan sebaliknya, wa iyyakum bil kadhib, dan berhati-hatilah seseorang terhadap sebuah kedustaan. Karena kedustaan, ya, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, akan membimbing seseorang kepada keburukan-keburukan yang lainnya. Betul Bapak? Ya, karena kedustaan yang satu biasanya akan menimbulkan kepada kedustaan yang berikutnya.
Ya, dan kemudian keburukan-keburukan tersebut ya wa innal fujura yahdi ila nar, dan keburukan-keburukan itu akan membawa seseorang, ya menuntun seseorang kepada neraka. Dan inilah yang kemudian menjadi refleksi bersama bagi kita. Ya, bahkan banyak kita melihat, ya termasuk ketika kita juga sebagai seorang guru gitu ya, mendapatkan adanya seorang siswa, seorang santri yang kemudian dia berulah, ya tapi kemudian kita ketika melihat seseorang bersalah dengan sebelah mata, ya maka kita akan menghukumnya dengan sesuatu yang sebenarnya ada yang lebih baik daripada itu, yaitu adalah ketika kita menghargai kejujuran yang meskipun dia melakukan sebuah kesalahan, sehingga hal tersebut menjadi sebuah pelajaran bagi kita bersama. Demikian pelajaran daripada Quran surat At-Taubah ayat 118 dan juga 119. Ya, mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamailah orang-orang yang jujur. Ya. Ada sebuah pesan juga sebagai penutup dari salah satu guru kami ketika masih berkuliah ketika itu di Saudi. Kun shadiqan Allah fallahu yasduquka. Jadilah kita bersikap jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keimanan kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemudahan atas setiap kejujuran yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin didiskusikan atau dicukupan, masih ada waktunya. Ya. Cukup, barangkali ada yang ingin menambahkan atau yang ingin mendiskusikan sesuatu, barangkali. Cukup ya? Ya, baik, kita coba dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah berada dalam jalan ketaatan padanya, serta dapat mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagai penutup, kita berada di hari ke-8 ya Pak ya, bulan Muharram, tanggal 8 Muharram. Besok adalah hari ke-9 Tasu'a, dan hari Selasa adalah hari ke-10. Diserahkan untuk kita berpuasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.